that can be crazy, loud, overwhelming, and often painful. Our church, this group, wants you to know that we are glad that you are here, right now. This is what we've all been waiting for. Get ready, because we start in 5, 4, 3, 2, 1. Siapkan hati kita mau memulai ibadah kita mau fokuskan hati kita, mau fokuskan pikiran kita untuk Tuhan. Sebelum kita mulai, mungkin doa. Kita mari berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami menyerahkan hidup kami Bapa. Ya Tuhan, berikan kami hati yang baik Tuhan, supaya hati kami memberikan jamahan kuasa-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemimpin Bucia, Singa, WL, dan firman-Mu Tuhan. Kami mendengarkan sabda ini hanya di dalam nama Yesus. Kami juru selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Ada semangat ya. Kita anak muda. Kita bangkit berdiri yuk. Kita akan naikkan satu pujian. Kita harus antusias untuk memuji nama Tuhan. Firman Tuhan, kita berdoa itu. Jalan-jalanku kebenaran menuntut kejagaan. Ku menantikan beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu selalu menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita awali lagi. Firman-Mu Tuhan. Yuk, lebih semangat. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Beri kekuatan baru, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu menopang, bukan aman di jalan-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, semangat. Siap untuk game pagi ini. Nah, kita menghitung 1, 2 dulu. 1. Saling berhadapan ya teman-teman. Kalau kita menari-nari buat Tuhan jangan
Shalom teman-teman. Pagi ini aku mau bawain sharing tentang toksik. Toksik itu apa sih menurut teman-teman? Menurut Kak Petrus, toksik itu apa? Racun. Kalau dalam hubungan tuh toksik tuh kayak gimana sih Kak Petrus? Kalau menurut saya ya mempengaruhi kebiasaan buruk. Kalau menurut Kak Yole, nah Kak Yole, toxic relationship itu apa? Hubungan boleh sesama, boleh sama Tuhan. Menurut Kak Yola apa tuh toksik tuh? Mungkin kebiasaan dalam kita sama-sama maupun kedekatan kita dengan Tuhan.
Nah, benar yang dikatain Kak Petrus maupun Kak Yola tadi ya teman-teman. Toksik itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri itu artinya beracun. Beracun itu kalau dalam toxic relationship itu adalah kita satu sama lain itu saling menyakiti atau menjadi apa ya teman-teman, menjadi merusak, saling merusak satu sama lain, baik secara spiritual, mental, dan kita dirusak di situ. Nah, kita bisa tahu nih teman-teman, apakah hubungan kita selama ini tuh sudah toksik apa belum? Toksik itu sudah masuk apa belum di kehidupan kita itu dengan cara 3 teman-teman. Kita jadi kehilangan PD, jadi nggak pede. Yang kedua kita merasa dikekang, dan yang ketiga bahkan bisa mengakibatkan kita tuh depresi. Nah, siang ini aku mau bagi toksik, macam-macam toksik itu ada 2. Kenapa aku bagi jadi 2? Karena aku ambil dari salib. Orang Kristen kan lambangnya salib ya teman-teman, horizontal dan vertikal. Nah, terkadang kita itu tanpa sadar itu kita juga sama. Begitu juga kita dengan sesama kita tuh kita bisa menjadi toksik. Nah, kalau dari pengalaman aku pribadi, kadang kita merasa menjadi korban dulu nih, jadi toksik, dan lewat omongan-omongan orang lain yang menyebabkan kita tuh jadi down. Nah, hal itu mengubah kita, mungkin kebiasaan kita jadi, kok aku kok kayak gini ya, kayak gini aku takut salah, aku kayak gini takut salah. Atau mungkin bisa dikatakan kita dengan sesama kita tuh bisa jadi penyalur. Nah, di Alkitab juga ada teman-teman, satu kisah itu Simson sama Delila, dimana kita tahu Simson ini orang pilihan Tuhan, yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel melawan orang Filistin. Nah, Tuhan udah bilang dari sejak dalam kandungan tuh Tuhan udah bilang bahwa anak ini tuh akan menjadi nasir yang akan menyelamatkan orang Israel melawan orang Filistin. Tapi hanya satu syaratnya, dia nggak boleh dicukur rambutnya. Nah, pada saat itu orang Filistin datang teman-teman menggunakan Delila. Nah, tanpa disadari si Simson ini bahwa hubungan mereka itu hubungan yang toksik, di mana Delila punya agenda pribadi yang menyebabkan tuh hubungan mereka nggak sehat. Sampai dikatakan Simson berbohong 3 kali. Sampai akhirnya Simson itu ngasih tahu ke Delila bahwa ini loh kekuatanku di rambutku. Akhirnya si Delila bilang ke Filistin, raja-raja Filistin, akhirnya si Simson sendiri ditangkap oleh raja Filistin dan dia juga dibelenggu, dicungkil matanya. Dicungkil matanya berbicara di sini, teman-teman, kita nggak punya arah. Nah, ketika toksik itu masuk ke dalam diri kita akan nggak memiliki arah nih teman-teman. Aku harus gimana ya? Aku harus gimana ya? Aku harus berbuat apa ya? Nah, terkadang kita nggak sadar bahwa toksik itu sudah masuk ke dalam diri kita, atau mungkin kita jadi pelaku toksik yang menyebabkan orang lain itu bisa down. Nah, yang kedua teman-teman, toksik itu toksik kita sama Tuhan. Aku ambil contohnya Yudas Iskariot, di mana Yudas Iskariot menukarkan, mensubstitusikan Tuhan dengan 30 keping perak. Dengan di ayatnya ya teman-teman, kita baca bareng-bareng di dalam Lukas 22 ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas. Seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Bahkan pada saat Yudas melakukan toksik, dia sempat mencium Tuhan Yesus. Mencium Tuhan Yesus itu dalam artian, kalau dalam bahasa Yahudi ya teman-teman, itu artinya menganggap bahwa orang yang kita cium itu sahabat kita. Nah, kalau dalam kita kehidupan sehari-hari, kita mencium orang tua kita mencium pasangan kita, itu berbicara bahwa kita memberikan kasih yang tulus. Dan ini pun dilakukan loh teman-teman dengan Yudas Iskariot. Nah, tanpa kita sadari pribadi kita sendiri itu kadang seperti itu. Kita seolah-olah dekat dengan Tuhan, kita seolah-olah mencium Tuhan, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita nggak kayak gitu, karena kita punya apa? Punya motivasi pribadi. Motivasi pribadi, kita berpikiran, aku dengan mencium Tuhan, aku mendekatkan diri sama Tuhan, wah aku minta apa aja sama Tuhan tuh, aku tuh bisa dikasih. Nah, akibat dari kita menjadi toksik, hubungan kita sama Tuhan itu enggak, dalam tanda kutip, tidak murni. Apa yang Tuhan lakuin dalam hidup kita tuh semuanya akan biasa-biasa aja. Bahkan ketika Tuhan ngasih kita sesuatu ya kita biasa-biasa aja. Ataupun kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan gak ngasih, kita akan berubah.
kita akan kecewa sama Tuhan. Katanya Tuhan mau ngasih aku ini itu, mana? Nah, karena ketidakmurnian itu teman-teman. Nah, kalau kita sudah mengalami toksik dengan Tuhan seperti itu, hanya satu kuncinya, kita balik ke Tuhan. Kita butuh pemulihan. Kita akui aja di Tuhan, Tuhan aku sama ini aku toksik. Aku mintanya ini, aku pinginnya ini. Tapi aku tuh motivasiku salah mendekati Engkau. Nah, teman-teman, di samping itu, aku juga bagi tipe-tipe toksik, teman-teman. Tipe-tipe toksik itu aku bagi jadi dua. Yang pertama, toksik yang bisa dihindari. Toksik yang bisa dihindari itu adalah toksik, aku kasih resep satu, toxic positivity. Toxic positivity itu apa? Semua yang masuk ke dalam diri kita saring, kita ubah jadi positif melalui pikiran kita. Jadi nanti imbasnya tuh yang keluar tuh bukan emosional negatif. Jadi kita merasa bahwa oh itu toksik, aku tahu itu toksik, ya nggak masuk dalam hati. Tapi itu sendiri teman-teman nggak bisa berlangsung lama, karena kalau kita berlangsung lama, otomatis kita jadi orang yang kepedean nanti jatuhnya. Orang ngomong tentang kita, ternyata masukan kita anggapnya positif, aku baik-baik aja, nah itu juga jadi salah. Memang kuncinya adalah teman-teman, kita tuh harus mendekatkan diri sama Tuhan. Nah, yang kedua, toksik yang nggak bisa dihindari. Yuk kita buka dalam Sakaria 11 ayat 9. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api, dan akan menuainya mereka seperti orang yang menuaikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang yang menguji mereka, akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata kepada mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab Tuhan adalah Allahku. Ya, dikatakan di sini, aku akan menaruh yang sepertiga di dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku di sini siapa teman-teman? Kita atau Tuhan? Tuhan, betul. Dikatakan bahwa aku akan menaruh yang sepertiga. Nah, terkadang dalam tanda kutip Tuhan itu mengirim orang-orang yang menjadi toksik dalam hidup kita, yang notabene itu kita nggak bisa hindari. Mungkin keluarga kita, mungkin kerabat terdekat kita, yang Tuhan pakai untuk mengubah hidup kita, memproses hidup kita, untuk menjadi apa? Untuk semakin dekat sama Tuhan, untuk kita ngerti, oh ternyata aku harus berubah seperti ini. Nah, jadi tidak semua toksik itu negatif teman-teman. Mungkin selama ini pandangan kita toksik itu negatif, racun. Ternyata di ayat ini dikatakan bahwa aku memasukkan 2/3. Nah, bisa jadi ya sepertiga, bisa jadi yang di sini ini sepertiga yang Tuhan masukkan dalam toksik itu untuk apa? Untuk kita berproses dan kita bisa timbul menjadi seperti memurnikan mereka, seperti orang memurnikan perak, menjadi emas. Jadi kita hidup kita ini emas tuh dikatakan emas ketika apa tuh teman-teman? Ketika dia bisa memancarkan pantulannya. Nah, Tuhan mungkin kirim orang toksik dalam hidup kita untuk memproses hidup kita sehingga nanti kita bisa menjadi saksi di luar sana teman-teman, untuk menjadi bukti perpanjangan Tuhan bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Nah, kalau kita di posisi toksik yang ini, yang emang kita nggak bisa hindari, kita hanya bisa berseru sama Tuhan teman-teman, untuk Tuhan tuh kasih kekuatan kita supaya kita bisa melalui semuanya dan kita bisa timbul seperti emas. Sebagai kata penutup terakhir, kasih adalah penawar dari toxic relationship yang hanya mementingkan diri sendiri dan menghancurkan. Nah, yang bisa kita lakukan, kita hanya membangun dan memulihkan diri kita. Yang tahu lukanya kita tuh kita, teman-teman. Oh, aku kalau kayak gini diginiin aku luka. Apa yang harus aku lakuin? Nah, ya jangan lama-lama dalam luka itu. Minta sama Tuhan untuk bantu kita tuh untuk berubah, untuk mengobati setiap luka kita. Nah, ketika kita sudah bisa pulih, nah kita bisa cerita ke orang lain bahwa ini loh aku pernah mengalami toksik. Nah, itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Baik kita toksik yang kita bisa hindari maupun toksik yang tidak bisa kita hindari, Tuhan hanya ingin kita menjadi saksinya ketika kita sudah berhasil keluar dari toksik. Amin. Kita doa dulu. Bapa, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang Kau sampaikan pada siang hari ini Bapa. Bapa, kami tahu dengan segala keterbatasan kami Tuhan,
kami gak mampu Tuhan menghadapi toksik-toksik yang ada dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bapa, kami tahu Tuhan Engkau yang akan memampukan kami Tuhan. Jika memang toksik ini Tuhan Engkau yang izinkan Bapa, biarkanlah Engkau yang memberikan kekuatan buat kami Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa keluar Tuhan menjadi seorang pemenang Tuhan, seperti emas yang Kau inginkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Kiranya Tuhan biarkanlah firman-Mu yang singkat ini menjadi kekuatan, menjadi rema untuk kami terus berjalan bersama Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita naikkan Aku Diberkati ya. Aku Tapi sepanjang hidupku aku jadi berkat, jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Siang berganti malam aku jadi berkat. Mari teman-teman, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di mana Engkau sudah berikan kesempatan buat kami anak UBT Galilea. Kami boleh datang menyembah memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami akan pulang Tuhan. Kami percaya setiap kami yang sekolah, yang kuliah, yang sudah bekerja, yang sudah berumah tangga Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkat-berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub adalah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya.